Hadirin hadirat jamaah kajian kuliah subuh rahimakumullah. Untuk pengisi pada kajian kuliah subuh kali ini insya Allah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Said Akhil Husin Al-Munawar FA dengan tema kajian urgensi ilmu tafsir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan sebelum itu mari kita buka kajian kuliah subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Alhamdulillah dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualan sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan sudah kita mulai aktivitas kita pada hari ini dengan qiyamul lail, tahajud, tilawatul Quran, zikir, doa, sholawat, dan baru saja kita selesaikan kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan niat kita dengan kajian ulumul Quran yang kita beri judul dengan urgensi ilmu tafsir dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah akan kita laksanakan diterima serta mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengingat Al-Quranul Karim adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakini Al-Quran adalah wahyu yang lengkap. Di dalamnya terdapat apa yang pernah Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, sehingga Al-Quran itu menjadi pedoman yang di dalam kajian ilmu usul fikih pun ada pembahasan namanya syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita, termasuk di dalamnya adalah yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Ilmu tafsir ini merupakan ilmu yang sangat-sangat penting. Maka didudukkan oleh para ulama Al-Quranul Karim yang menulis dan mengkodifikasikan ilmu Al-Quranul Karim itu menjadi pembahasan pertama. Pembahasan pertama dari ulumul Quran yang jumlahnya kalau menurut Imam Az-Zarkashi ada 47 macam. Yang wafat 794 Hijriah, sampai ke Imam As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah. Ilmu Al-Quran sudah tidak 47 macam lagi, sudah menjadi 80 macam. Begitu cepat perkembangannya. Dijelaskan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah ketika menyebutkan dalam pendahuluannya jenis-jenis ilmu yang harus kita kuasai untuk mengetahui
isi dan kandungan Al-Quran, beliau katakan di dalam penutupnya itu, i'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau arada al-insanu istiqsa'ahu lastaqara umrah walam yuqdim amrah. Sampai beliau katakan fa inna sina'ata tawila wal umrah qasir. Artinya ketahuilah dari cabang-cabang ilmu yang disebutkan itu, kalau ada seseorang yang ingin menghabiskan umurnya, ingin mengetahui isi dan kandungannya, istiqsa'ahu istilahnya. Istiqsa'ahu artinya ma'rifatahu, isti'abahu, menguasai seluruh-seluruhnya. Satu cabang saja itu dipastikan umurnya habis, yang dicarinya belum dia dapatkan. Kenapa? Karena perjalanan panjang, tetapi umur kita pendek. Itu bukan beliau nakut-nakuti, bukan. Itulah keluasan daripada ilmu Al-Quranul Karim. Maka Allah jelaskan isi dan kandungan Al-Quran itu melalui ayat 109 dari surah Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Karena Al-Quran itu satu ayat dengan lainnya saling menafsirkan, maka ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nabi diperintahkan, katakan ya Muhammad, sampaikan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini, airnya diganti dengan tinta untuk menulis, penanya adalah ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini, untuk menulis firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan air laut yang diganti menjadi tinta untuk menulis tadi akan habis dan kering. Yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kata Allah kami akan datangkan seperti itu lagi, air dari semua benua tadi diganti menjadi tinta untuk menulis, itu tidak akan sampai juga. Ini gambarannya. Gambarannya begitu luasnya isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah, maka Al-Quranul Karim itu ayatnya terbatas, kalimatnya, kosakatanya juga terbatas, tapi cakupannya sudah ada semua permasalahan umat. Sejak Al-Quran diturunkan, umat sesudahnya, sampai dengan kita sekarang ini, sampai dengan hari kiamat nanti, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka salah seorang ulama besar Al-Azhar yang bernama Abdullah Darros, dia pernah menulis sebuah buku namanya An-Naba'ul Azim. Beliau jelaskan Al-Quran itu betul katanya mu'jizatun khalidah, mukjizat yang kekal dan abadi. Tetapi yang harus kita ingat katanya wa'aqa'uhu mutajaddidun, penyajiannya, penyelesaiannya
itu senantiasa tetap dan terus aktual. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu sudah 14,5 abad lebih yang lalu diturunkan, maka istilah anak-anak muda itu sudah jadul, zaman dulu. Harus kita jawab, yang jadul itu dianya, bukan Al-Qurannya, karena dia tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Nah, maka dari itulah salah satu disiplin ilmu Al-Quran itu disebut dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir, tafsir itu artinya penjelasan, pensyarahan. Penjelasan itu disebut di dalam istilah bahasa Arabnya membuka tabir yang tertutup, kemudian menjelaskan al-kashfu, al-ibanah, at-tabyin, dan seterusnya. Jadi mengungkap yang tertutup tadi, itulah disebut dengan istilah tafsir. Maka di dalam surah Al-Furqan Allah jelaskan wa ahsana tafsir. Jadi untuk Al-Quran itu harus disampaikan penafsiran yang terbaik, penafsiran yang excellent ya. Nah, ilmunya disebutlah dengan istilahnya usulul tafsir. Usulul tafsir itu terdiri dari dua kosakata, usul dan tafsir. Usul itu plural daripada aslun. Aslun itu bermakna al-asas, pondasi. Ma yubna alaihi ghayruhu itu disebut dengan pondasi. Maka bangunan tidak akan kokoh dan kuat tanpa pondasi itu. Sama dengan ilmu usul fikih. Usul fikih tidak akan kuat dia tanpa pondasi daripada ilmu usul fikih. Hadis juga disebut dengan ilmu apa? Usulul hadis. Ya, dengan istilah usulul hadis, artinya memahami hadis Nabi tidak akan bisa kita pahami dengan baik tanpa ilmu hadis. Ya, yang diistilahkan oleh Ibnu Al-Akbani itu dengan istilahnya hadis Nabi yang sekian banyak itu ada namanya ilmu riwayat, ada namanya ilmu dirayah. Riwayat teks hadis itu. Nah, teks hadis ini adalah otoritas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran itu. Al-Quran itu saling menafsirkan dan juga ditafsirkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, otoritas itu diberikan melalui ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu adzikir. Adzikir itu salah satu dari 55 nama Al-Quran ini. Al-Quran ini punya nama 55 macam. Salah satunya adzikir. Untuk apa? Untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. Itulah otoritas Nabi. Maka tadi kita jelaskan ayat-ayat Al-Quran terbatas. Hanya menurut jumhur ulama 6.236 ayat. Hurufnya juga terbatas. Hanya 323.916 huruf. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bandani yang wafat 1897 Masehi itu, beliau katakan huruf Al-Quran itu jumlahnya ada
huruf. Kalau kita bertanya kenapa terjadi perbedaan dalam perhitungan huruf, terjadi perbedaan itu akibat perbedaan mereka terhadap basmalah. Bismillah itu satu ayat dari setiap surat dari 114 surat Al-Quran itu atau tidak. Setelah mereka sepakat bahwa basmalah itu satu ayat dari ayat 30 surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat ini sepakat mereka satu ayat dari surat Al-Qur'anul Karim. Tapi yang lainnya tidak. Sementara basmalah itu ada 19 huruf. 19 huruf dikalikan 114 atau 113 karena Al-Anfal dengan At-Taubah kan tidak ada basmalahnya. Nah, jumlahnya sekian itu. Nah, ketika satu huruf bertemu huruf lain sering kita sebut dengan kosakata kalimat. Itu jumlah kalimat Al-Quran hanya 77.934 kalimat. Semuanya terbatas. Tapi yang harus kita ingat, satu huruf Al-Quran saja punya makna. Maka disebut dalam ilmu ushul fikih dengan istilah huruful ma'ani. Huruful ma'ani. Waw. Berapa banyak makna waw? Ada waw itu huruf ataf, D-nya kecil. Ada waw yang harful istiqnaf, D-nya besar. Ada wawul ma'iyah, wawnya wawul qasam. Wallahi, kalau orang bersumpah kan pakai waw. Wallahi, sumpah berarti dia hurufnya huruf qasam. Kalau wallahu lain, wallaha lain dia. Ya, begitu juga ba. Ba itu juga punya makna. Ba kadang-kadang sebagai huruf jar. Kata-kata sesudahnya harus barisnya kasroh. Tapi ba juga bisa menjadi huruf qasam. Billahi. Ba juga maknanya menunjuk sebahagian. Ba juga menunjuk zaidah sebagai tambahan dan seterusnya. Maka terjadi perbedaan kita dalam berwudu. Berwudu kita ketika menghapus kepala, apakah semuanya? Kalau mazhab Hanafi semuanya. Kenapa? Karena ba di situ zaidah. Maka tafsiran wamsahu bi ru'usikum itu adalah wamsahu ru'usakum. Hapus kepala kamu. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan lain-lainnya, ba itu ditab'id, menunjuk sebahagian. Jadi wamsahu bi ru'usikum itu tafsirnya wamsahu ba'da ru'usikum. Sebahagian, bisa seperempat, bisa separuh, bisa 2 helai rambut saja sudah dikatakan menghapus. Nah, kalau kita bertanya lebih jauh lagi, kenapa Allah tidak berfirman yang dihapus itu kepala atau rambut? Rambut. Tapi Allah tidak berfirman wamsahu bi syu'urikum, hapus rambut kamu. Kenapa? Karena ada makhluknya Allah yang tidak punya rambut. Ya kan, namanya al-botakiyun. Yang botak itu kan tidak punya rambut. Atau dia punya rambut tapi dicukur. Dalam arti tahallul. Tahallul kalau orang pergi haji dianjurkan untuk mencukur semuanya. Ya muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ya, tahallul itu. Maka orang pulang haji banyak yang gundul dia. Ya, dan tidak sia-sia.
Mencukur rambut itu menggugurkan setiap satu rambut, satu potong rambut itu kesalahan yang pernah dilakukannya. Maka orang cukur rambutnya. Ada yang dipotong sedikit-sedikit, ya tergantung lah gitu. Itu huruf ba, huruf ba. Jadi huruf-huruf ini dikaji secara khusus di dalam ilmu usul fikih. Namanya huruful ma'ani. Kenapa? Karena dia punya konsekuensinya di dalam hukum. Di dalam hukum. Nah, kemudian ketika kita membahas suratnya lagi, ayat suratnya hanya 114 surat, tidak lebih. Tapi, nah itu tadi kembali, pesan-pesannya itu menjawab semua permasalahan umat. Apapun yang terjadi dalam problematika kehidupan, itu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Maka diungkaplah oleh Imam Syafi'i ketika menulis karyanya Ar-Risalah, yang meninggal 204 Hijriah. Dia katakan apa? Di dalam fakrahnya yang ke-55 itu beliau katakan, "Falaisat tanzilu manzilah bi ahadin min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal muttaqin." Semua peristiwa umat, problematika kehidupan umat, apapun solusinya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, maka ilmu tafsir ini menjadi penting. Kenapa? Karena Al-Quran itu sumber. Sumber. Dia tidak berubah, tapi isi kandungannya tetap aktual sampai dengan hari kiamat nanti. Kalau para ilmuwan mengatakan sampai selesai para mufassir, semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Quran tetap eksis seperti itu, tidak pernah berubah. Maka Al-Quran tidak dikatakan kitab ilmu pengetahuan. Jadi kalau mengatakan Al-Quran itu kitab ilmu pengetahuan, salah, dia keliru. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada teori, nazariyah. Ilmu pengetahuan didasarkan kepada eksperimen. Nah, teori dan eksperimen ini senantiasa berubah sesuai dengan perubahan perkembangan ilmu itu. Jadi kalau dikatakan Al-Quran kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran itu berubah. Kalau berubah, di dalam pembahasan ilmu kalam namanya hadis baru. Sementara Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu khodim. Khodim itu artinya tidak berubah dia. Dari sejak diturunkan sampai nanti dia tidak berubah. Oh, ada perbedaan kalau bacaannya berubah. Itu nanti ilmunya sendiri, namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini harus belajar juga. Tidak boleh mendengarkan kaset kemudian diikuti bacaan kaset itu, haram hukumnya. Kenapa? Karena ketika kita membaca itu dengan bacaan yang berbeda. Kenapa berbeda? Alasannya apa? Harus ada alasannya. Ini tidak berlaku di sini ilmu pokok. Pokoknya tidak ada itu. Tidak ada. Maka nanti ilmu qiraat itu didampingi oleh ilmu namanya ilmu tawjih al-qiraat. Tawjih al-qiraat. Dibaca A-U. Kenapa? Alasannya ini. Nah, itu namanya ilmu tawjih al-qiraat. Sudah dituliskan oleh ulama-ulama. Salah satunya yang sering dijadikan referensi itu adalah namanya Tala'i'ul Basyar fi tawjihi qiraatil asyar. Ditulis oleh seorang ulama, Syekh Muhammad Siddiq Qomhawi. Beliau ini dulu guru besar
di Fakultas Al-Quran dan Ilmunya di Madinah Al-Munawwarah. Setelah itu menjadi guru besar di tempat sekolah saya juga di Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Jadi ilmu ini menjadi bahagian daripada memahami ilmu bacaan Al-Quran. Jadi qiraat itu ragam bacaan dalam bentuk penyuaraannya. Nanti dari aspek nahwunya, sorofnya dan lain-lainnya. Ya, surah Al-Fatihah saja kita baca Maliki Yaumiddin. Yang satunya Maliki Yaumiddin. Kalau kita katakan alasannya apa? Kalau Maliki, dia minal milki. Milki itu pemilikan. Berarti Allah itu memiliki hari pembalasan. Kalau dia Maliki, berarti dia minal mulki. Mulki itu kekuasaan, kerajaan. Berarti Allah itu raja di hari kiamat. Iya kan? Maka lanjutannya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, nah nanti ini ilmunya sendiri lagi. Namanya ilmu munasabah. Munasabah itu korelasi antara satu ayat dengan ayat sesudahnya, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nanti korelasi awal surat dengan akhir surat, korelasi nanti akhir surat dengan awal surat berikutnya. Ilmunya sendiri, namanya ilmu munasabah. Ya, munasabah. Ini adalah ilmunya ijtihadi, tidak tauqif. Buku yang paling besar yang berisikan ilmu munasabah dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu adalah tulisannya Abu Ja'far Al-Biqai. Ini ulama abad ke-9 sudah, 885 Hijriah. Dituliskan dengan judul Nazmud Durar fi Tanasubil Ayi Was-Suwar. Nazmud Durar fi Tanasubil Ayi Was-Suwar. Jadi korelasi ayat itu 22 jilid. 22 jilid. Bukan kecil ya, 22 jilid. Kenapa? Karena tidak semua ulama yang menulis ulumul Quran itu bisa menjelaskan munasabah itu secara utuh. Karena dia perlu pembahasan tersendiri. Ya, ini kajiannya sendiri, namanya ilmu munasabah, korelasi. Tadi itu Fatihah saja, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, hanya Allah, Tuhan semesta alam. Siapa itu Allah? Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Maka kita juga meminta diluruskan jalan kita itu, ya petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang lurus itu? Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi bukan orang-orang yang jalan-jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas sirat. Kenapa tidak minta ihdinas sabilal mustaqim? Karena ada jalan itu kan ada sabil, ada sirat. Ya, kalau sabil itu belum tentu dia lurus. Tapi kalau sirat pasti dia lurus. Nah, sirat yang lurus tadi itu adalah sirat yang engkau berikan, ya, nikmat, ya, kemuliaan, keistimewaan kepada mereka. Itu apa?
Itu nanti dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Ya, An-Nisa. Nah, dari sinilah nanti membacanya pun nanti beda lagi. Sirat itu jalan, sod. Dia bisa dibaca dengan sin, sirat. Kenapa? Sirat itu artinya ibtilah. Ibtilah itu kilau-kilauan. Ya, maka jalan sering tengah-tengahnya dikasih warna putih, warna kuning. Supaya apa? Supaya tahu jalan yang lurus itu tadi. Nah, ketika dibaca nanti beda lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti yang lain lagi baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini nanti qiraat. Ya, ilmu qiraat ini adalah ilmu yang harus kita belajarnya itu dengan sanad. Sanad itu gurunya jelas. Siapa dia? Belajarnya dari siapa? Dari siapa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berarti ilmunya liar. Kalau ilmunya liar, gurunya liar, maka muridnya insya Allah lebih liar lagi. Ya, kalau bahasa Arabnya itu asyaddu liyaron, gitu. Lebih liar lagi. Ya, maka kita sering ditanya, kamu belajar Quran dari siapa? Oh, dari si A. Si A itu dari siapa? Ada ketersambungan sanad itu. Nah, maka qiraat, ya, dia syaratnya dia menjadi qiraat mutawatir itu harus tersambung sanadnya. Yang kedua sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Yang ketiga sesuai dengan rasam Utsmaninya, tulisannya. Ya, saya baca dengan bacaan lain, tapi maknanya sama. Ya, seperti dalam ilmu qiraat diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an membaca surah Al-Fatihah itu dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil dhalin. Ghairillah sama artinya. Tapi kenapa tidak diterima qiraatnya? Pertama, riwayatnya terputus, tidak tersambung. Yang kedua, yang menyalahi rasam Utsmaninya. Tertulisnya lah, dibacanya ghairi, tak boleh. Ya, tak boleh. Nah, nanti ilmu qiraat ini sendiri ditulis pertama kali oleh seorang ulama besar namanya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah. Ketika dia tulis Kitabul Qiraat itu 25 qiraat, 25 macam qiraat itu. Diseleksi mana yang tersambung sanadnya, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan kaidah bahasanya, mana tidak, mana yang sesuai dengan rasam Utsmani, mana tidak. Itu menjadi berapa? Menjadi 14. Nanti dilakukan oleh dua ulama besar. Ada Makki bin Abi Thalib, ada namanya Ibnu Mujahid. 329, 437. Jadi inilah yang menyeleksi itu. Maka yang mutawatir berapa? 7. Terus yang ahad, yang masyhurah 3. Yang syazah 4. Masing-masing ini disebut dengan imamnya. Ada imamnya, ada rawinya. Setiap imam punya 2 orang rawinya. Ya, maka nanti imam yang sab'ah itu mana? Yang qiraat sab'ah mutawatirah, ada namanya Ibnu Amir. Ibnu Amir ini 118. Ada Ibnu Katsir 120. Ada Asim yang sering kita baca, Asim 127.
Ada lagi Abu Amr 154. Ada lagi Hamzah 156. Kemudian ada Nafi ini sudah 169. Terakhir namanya Kisai ini sudah 189 Hijriah wafatnya. Kemudian ada 3 yang masyhur, Ahad namanya. Tokohnya siapa? Ada lagi, ya, Muhammad bin Ya'qub, ya, kemudian ada lagi. Itu sampai dengan yang ketiganya Khalaf al-Ashir. Khalaf ini dituju dia rawinya Hamzah. Tapi ketika dia yang 3 masyhurah, dia jadi imam. Di samping ada 4 lagi yang syadzah. Imamnya siapa? Al-Hasan al-Basri, ya, 110. Ibnu Muhaisin 130. Kemudian ada lagi namanya Al-A'mash, Sulaiman bin Mahran Al-A'mash 148. Terakhir Yahya ibn al-Mubarak al-Yazidi sudah 230. Nah, ini imam-imamnya. Nah, imam ini punya rawinya. Yang meriwayatkan bacaannya itu siapa? Nah, setiap imam 2. Jadi 10 tadi jadilah 20. Ya, sekarang sudah ada Al-Quran itu dicetak, dibuat di Turki, namanya Mushaful Ummah. Mushaful Ummah itu sistemnya barcode. Saya mau mendengarkan bacaan juz ke-7 misalnya, tidak perlu bawa Quran, di barcode saja, juz 7 sudah. Di mobil kita buka, bacaannya sudah 20 riwayat, ya, dibacakan oleh namanya Ahmad Isa Al-Muqsarawi, ulama Al-Quran dari Al-Azhar. Nanti beliau tanggal 29, 30 insya Allah di sini, di mana di Istiqlal, ya. Nanti kita ada namanya sosialisasi internasionalisasi qiraat itu. Beliau datang insya Allah, dan ulama-ulama yang lainnya di 2 hari nanti. Kalau misalnya nanti ada waktu ke sana, ya, melihat bagaimana demonstrasi qiraat dengan ilmunya itu. Ya, ini baru ilmu qiraatnya. Ya, nanti belum ilmu rasulnya. Tulisannya itu punya ilmu sendiri, ya, ilmu sendiri. Nah, maka ilmu Al-Quran itu dikatakan oleh para ulama, kata mereka, ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillahi azza wa jal al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bayanu ma'ani wastikhraju ahkamihi wa hikamihi. Ujungnya wa ghairu dzalika, dan lain-lain. Dan lain-lain ini kunci. Kalau mau disebutkan semuanya panjang. Dan lain-lain. Yang mana dan lain cari sendiri. Ya, gitu. Karena ilmunya luas. Sama dengan kita, kalau mahasiswa, kita punya mahasiswa ujian. Cabangnya banyak. Ya, macam-macamnya banyak. Berikan contohnya masing-masing. Berarti semuanya. Disebutnya cuma 1. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini kuncinya. Sebagai dosen, kita selalu husnuzon sama mahasiswa kita. Iya, ini anak ini pintar. Semua contoh itu dia tahu. Tapi karena waktulah yang membatasi dia. Ditulisnya cuma 1. Atau sebaliknya, yang dia ketahui hanya 1 itu. Ya, tapi kuncinya dan lain-lain. Ya, ada lagi mahasiswa yang kurang ajar. Ayatnya macam-macam ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ayatnya banyak tentang ciptaan alam Al-Qur'an kan. Dikasihnya catatan kaki nomor 1 di bawah.
Ujian ini lihat dalam Al-Quran. Ya, pengalaman saya di Fakultas Usuluddin itu. Ya, anak-anak AF itu kan akidah filsafat kan hafalannya tidak kuat dia. Tapi kalau diajak diskusi berpikir, iya. Ditulisnya begitu ujian. Sebelum besok mau ujian, itu ada anak yang menuliskan di papan tulis itu ayat-ayat yang terkait dengan kajian filsafat. Saya dulu ngajar filsafat dulu. Disuruh Pak Harun Nasution. Udah bukan bidang saya. Tapi dia tahu filsafat itu bahagian daripada ilmu yang harus dikuasai, karena jurusan saya usul fikih. Usul fikih itu pasti kaitannya dengan fikih, pasti kaitannya dengan filsafat, pasti kaitannya dengan ilmu kalam dan seterusnya. Saya tahu kamu. Ngajarlah saya. Ya saya ngajar, ada ayatnya, ada hadisnya. Begitu mau ujian, anak-anak tahu. Nanti kalau ujian pasti diminta ayatnya, minta hadisnya. Satu hari sebelumnya disuruh kawan yang nulisin ayat. Penjaga ujian kan orang kantor, mana tahu dia. Pikirannya dosennya tidak datang melihat dulu. Saya datang duluan ke kelas itu, ke kelas tempat ujian. Saya lihat kok ayat semuanya isinya. Ya, saya beritakan hapus itu semuanya. Begitu mereka masuk kelas, boleh masuk kan untuk terima ujian, semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya salah satunya begitu itu, kasih catatan kaki di bawahnya, lihat dalam Al-Quran. Ya, ini namanya mahasiswa yang kurang ajar. Masa gurunya suruh cari Al-Quran, ya kan? Kan begitu kan? Itulah problematika kita mengajar kan begitu. Ya, ada varian-varian apa mahasiswa-mahasiswa itu kan macam-macam dia. Ya, maka ilmu tafsir itu ilmu untuk memahami Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Yang kedua apa? Bayanu ma'ani, menjelaskan makna-makna yang terkait dengan ayat itu, wahyu itu. Yang ketiganya wastikhraju ahkamihi wa hikamihi, mengeluarkan hukum-hukum yang ada dalam ayat itu dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Jadi maka tuh Al-Quran itu dengan ilmu tafsirnya, maka ilmu tafsir ini sentral. Ya, maka ada ulama kontemporer kita yang meninggal 86 yang lalu itu, guru saya juga Muhammad Abu Syubah namanya. Beliau tulis Al-Madkhal li Dirasatil Qur'anil Karim, pengantar. Tapi pengantarnya segini. Ya, nah di awalnya dikatakan apa? Katanya awwalu ma yudawwanu fi ilmil Qur'an huwa ilmu tafsir. Yang pertama kali dituliskan, dikodifikasikan, itu adalah ilmu tafsir. Maka tafsir itu ada di masa Nabi. Nabi itu mufassir pertama. Ada di masa sahabat, ada di masa tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Maka kajiannya sendiri. Ya, kenapa? Karena sahabat walaupun bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, begitu bertemu dengan ayat, mereka bertanya maksudnya apa kepada Nabi. Ya, ketika ayat 82 surah Al-An'am diturunkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencemari keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu adalah orang yang mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu. Nah, di sini ketika dijelaskan imanahum bizulmin, dengan kezaliman, sahabat terus bertanya. Kata mereka, ayyuna la yadhlimu anfusana ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri?
Dikiranya maknanya zolim itu ya zolim itu menganiaya. Kata Rasulullah, laisa kama turidun, laisa kama ta'mun. Bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya apa? Kata Rasulullah, apakah kalian tidak pernah mendengar nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya? Oh, berarti penjelasannya ada di dalam surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, berarti ayat 82 ini dijelaskan oleh ayat 13 dari surah Luqman. Jadi, ingatkah kalian ketika Luqman menyampaikan wasiatnya kepada anaknya, pesan kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud dengan zulm ini bukan penganiayaan, tapi bizulmin artinya bisyirkin. Ya, banyak sekali contoh-contohnya. Itulah otoritas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat itu adalah generasi pertama yang mendapatkan tafsir. Maka nanti ada penjelasannya, tafsir pada masa sahabat, tafsir pada masa tabi'in, dan seterusnya. Iya kan? Nah, apakah sudah ada penafsiran di zaman sahabat? Sudah ada. Ya, maka Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, pamannya itu kan, yang lebih muda dari beliau. Apa kata beliau doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman terhadap agama, faqih, dan alimhu ta'wil, ajarkan kepadanya tafsir. Maka Ibnu Abbas punya buku yang ditulis, dikumpulkan penafsirannya tentang Al-Quran itu, namanya Tanwirul Minbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Ya, tabi'in, nanti ada lagi tabi'in. Siapa tabi'in? Misalnya Sufyan Ats-Tsauri punya buku Tafsir Ats-Tsauri. Ya, bukan berarti tafsirnya 30 juz, bukan, penafsiran ayat-ayat tertentu yang dilakukan oleh mereka itu. Nah, dalam perjalanannya tafsir yang lengkap itu baru pertama kali ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang meninggal 310. Yang kita temukan tafsirnya berapa? 36 jilid. 36 jilid. Baru diikuti oleh yang lainnya. Ya, nah setiap kitab tafsir ini punya apa? Punya warna sendiri. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari ini lengkap dia. Dia sejarawan ya, muhaddis iya, faqih juga iya, semua ilmu dia punya. Maka tafsirnya dianggap lengkap. Ya, hanya nanti dalam perjalanannya mana yang difokuskan pembahasan, itulah namanya nanti metode penafsiran para ahli tafsir. Kita baca bukunya, tafsirnya Al-Imam Ar-Razi misalnya, Mafatihul Ghaib. Beliau ini seorang filsuf, ahli ilmu kalam. Maka di situ banyak penjelasan ilmu kalam dan filsafat. Oh, saya mau baca ilmu namanya ilmu bayan, bahasa. Ada buku tafsir Az-Zamakhsyari yang meninggal 538 Hijriah. Oh, saya mau baca hukum saja. Ada tafsir Al-Qurtubi 671 Hijriah. Ada siapa? Lengkap. Maka buku tafsir itu sederet. Tidak ada yang satu jilid. Paling kecil 13 jilid, 16 jilid, 17 jilid. Jadi yang 17 jilid itu tidak usah dibaca, diderekin saja, dilihati, insya Allah sudah kenyang. Tidak usah dibaca, dilihat saja sudah kenyang. Ya, nah sampai dengan masa sekarang ini,
Ada tafsir yang Muhammad bin Tahir bin Ashur berapa jilid, Wahba Az-Zuhairi dengan Al-Munirnya berapa jilid, Muhammad Qutub dengan Fi Dhilal Qur'annya berapa jilid, Muhammad Abdul dan Rashid Ridho tafsir Al-Manarnya berapa jilid. Ya, sampai sekarang ini ada Abdullah Syahata nulis juga bukan-bukannya apa? Tafsir Al-Quran Al-Karim. Itu juga 17 jilid, 18 jilid. Jadi lengkap itu. Maka kita harus punya semuanya itu. Tafsir-tafsir, jangan katanya. Ini buktinya, ini bukunya. Ini penafsiran Syiah ini gitu. Maka kata seorang ulama dalam penulisan kitabnya itu, dia katakan banyak orang yang menafsirkan Al-Quran tapi dia tidak pernah membaca tafsir yang pernah ditulis oleh pendahulunya, sehingga dia mengaku inilah tafsiran dia, padahal sudah ada tafsiran itu dulu. Maka kuncinya ingin mengetahui tafsir, baca dulu karya ulama-ulama terdahulu, barulah kita memberikan tafsirnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan dan menjawab masalah-masalah kontemporer yang muncul. Karena Quran itu diturunkan, tidak ada lagi wahyu sesudah itu. Berarti dia lengkap. Lengkap. Nah, maka di dalam hadis Nabi itu dikatakan Inna Al-Quran Al-Karim, katanya Ma'dabatullah fi ardi. Quran Al-Karim itu hidangan Allah di muka bumi. Fata'allahu, carilah tahu. Min ma'dabati mastata'tum, carilah tahu apa yang dihidangkan oleh Allah melalui Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kalian. Maka tidak boleh menafsirkan Al-Quran kecuali kalau sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Ada 15 syaratnya. Karena tadi Nabi diberi otoritas. Syarat pertamanya apa? Ayyakuna aliman bil hadisin nabawi syarif riwayatan wa dirayatan. Ilmu hadis dulu dia harus kuasai. Kalau tidak menguasai ilmu hadis, nanti menafsirkannya tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah. Nah, karena Al-Quran bahasa Arab, dia juga harus menguasai bahasa Arab. Ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah. Berapa disiplin ilmunya? Ada ilmu nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ada bayan, ada badi, ada ma'ani, ada istiqaqul kalimat dan lain. Sudah 7 baru sebutkan dan lain-lain. Jangan 1 terus dan lain-lainnya. Iya kan? Nah, yang itu sudah berapa? 7 tambah 1 tadi sudah berapa? 8. Terus ayyakuna aliman bil qiraat, harus menguasai ilmu qiraat. Ayyakuna aliman bi ilmi usuluddin, bi ilmi kalam, menguasai ilmu kalam. Kemudian ayyakuna aliman bi ilmi usulil fiqh, maka usul tafsir tidak bisa dipisahkan dari usul fikih. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengeluarkan hukumnya kalau tidak menguasai usul fikih? Kemudian ayakun apa lagi? Aliman bi asbabin nuzul, harus menguasai asbabin nuzul. Karena asbabin nuzul itu tauqifi, tidak ada. Menurut perkiraan saya, konon kabarnya begini, tidak ada, haram hukum. Maka ilmu asbabin nuzul itu menjadi penting. Kalau hadis kan asbabul wurud. Kenapa Nabi mengucapkan begini? Apa sebabnya? Pasti ada ilmunya. Nah, Al-Quran itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Wahidi rahimahullah yang wafat 46 Hijriah. Dia katakan la yahillul qawlu fi bayani asbabi nuzulil kitab illa birriwayati wassima. Haram hukumnya berucap berpendapat tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kecuali dengan riwayat dan sima'.
mendengar langsung. Siapa itu mendengar langsung? Ya, itulah sahabat. Ya, mimman syahadut tanzil wa araful asbab wa bahasu an ilmiha wajadu bil talab. Itulah para sahabat. Ya, maka itunya muttasil dia. Kalau diriwayatkan oleh tabi'in nanti mursal namanya. Ya, hadisnya mursal, langsung ruya anna Sa'id ibn Musayyab misalnya. Nah, Sa'id bin Musayyab bukan sahabat, dia tabi'in. Ya, nanti ilmunya sendiri lagi. Kemudian ayyakuna aliman apa bi qasasil Quran. Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayyakuna aliman bi aqsamil Quran. Sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayyakuna aliman bi amsalil Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Di ujungnya apa yang terakhir? Ayyakuna amilan bima alim. Mengamalkan yang sudah diketahuinya. Jadi dengan asal bunyi saja, tapi realisasi dalam perjalanan kehidupannya tidak ada, tidak boleh juga. Ini syurutul mufassir. Terus nanti ada namanya adabul mufassir, etika dalam penafsiran. Apa etika penafsiran? Cari ayat dulu. Iya, cari hadis dulu, ada tak? Baru nanti, ya dia berkaitan dengan apa nanti? Ya dengan apa dia? Harus diperhatikan semua aspek yang terkait dengan itu. Ya maka penafsiran berurutan begitu itulah etika dalam penafsiran. Bapak kita sudah lihat jam kan? Yang ingat Lihat jam saya juga sudah. Walaupun saya lihat jam juga di depan. Iya. Jadi ilmu tafsir ini penting. Maka kalau Allah memberikan orang-orang yang tertentu menafsirkan Al-Quran, itulah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu dikatakan inna lillahi ahdina katana di dunia. Allah itu punya keluarga di dunia. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal lillahi ahdun di dunia? Betul Allah itu punya keluarga di dunia? Kata Rasulullah, na'am. Manhum, siapa mereka? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Yang ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka dari sini kata para tafsir, yang berhak untuk menjadi keluarganya Allah itu adalah orang yang bisa menafsirkan Al-Quran dengan ilmunya. Kenapa? Karena kalau menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, ancamannya adalah neraka jahanam. Maka Nabi katakan, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, maka neraka jahanamlah tempatnya. Ini ancaman. Ya, tidak semua orang harus menafsirkan Kalau tak tahu, katakan tak tahu. Oh ya, tak tahu, katakan tak tahu. Ya, jangan nanti bacanya saja sudah salah. Baca Qurannya sudah salah. Bagaimana menafsirkan Al-Qurannya? Iya kan? Kita diperintahkan untuk jujur dalam berucap. Ayatnya ada dalam akhir surah Al-Ahzab itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Sadidan, bacaan yang benar. Dibacanya bukan sin dengan shin. Wa qulu qawlan sadidan. Bukan jujur, tapi keras. Ya, kenapa? Karena begoknya dia dalam bacaan Al-Quran. Ya, kadang-kadang ada imam juga baca bawa surah Al-Ma'un. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Di
dibacanya yura'un. Beda. Yura'un itu dia sholat supaya dilihat orang. Kalau yura'un memelihara. Beda.